معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Quran sampai tamat, di akhirat menjadi cahaya. Amin. Bagi yang sudah jawab salam dengan semangat, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا مقبولا ودعاء مسموعا. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima, dan doa yang dikabulkan. Bersyukur kita kepada Allah di sore hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis pengajian. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati, diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilmun sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang mempermudah langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah permudah dia langkahnya menuju surga. Maka saya lihat hadir di sini wajah-wajah di surga insyaallah. Salam untuk junjungan kita, teladan yang terbaik buat kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu meneladani jejak langkahnya dan kita bersolawat kepadanya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sudah lama sekali saya tidak mengisi di ruangan ini. Cukup lama ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersilaturahmi dalam agenda pengajian. Kita berada di bulan Muharram, sekarang tanggal 20 ya. Yang saya hormati Pak Kabar, Pak Ayo beserta seluruh jabat struktur dan juga pejabat fungsional yang hadir pada saat ini. Di bulan Muharram, tadi ayat yang dibaca oleh qari'ah kita itu dalam surat At-Taubah ayat 36, bahwa inna iddata syuhur indallah, bahwa bulan-bulan bilangan di ciptaan Allah ada 12. Di antara 12 bulan itu ada yang dimuliakan, yang dikenal dengan bulan haram. Ada 4 bulan. Yaitu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Rajab dan Muharram. Itu bulan yang dimuliakan. Bulan haram itu adalah bulan dimuliakan, bukan haram seperti bahasa kita. Kalau bahasa kita haram istilahnya nggak boleh dilarang. Ini maksudnya haram itu adalah yang dimuliakan. Nah, di antara keutamaan yang bulan dimuliakan itu, amal kebaikan dilipat gandakan, dosa juga dilipat gandakan. Jadi kalau kita berbuat dosa di bulan haram, termasuk di bulan Muharram ini, itu dosanya, siksanya dilipat gandakan. Begitupun dia berbuat baik,
sesuai di bulan Haram, salah satunya bulan Haram ini, pahalanya juga dilipatkan. Nah, kita bersyukur di tahun ini masih diberikan kesempatan ketemu lagi bulan Muharram yang diidentikan dengan tahun baru Islam dan hijrahnya Muhammad Rasulullah SAW. Yang pertama, hikmah dari Muharram itu adalah sebagai sarana untuk introspeksi diri. Sarana untuk introspeksi diri. Di awal tahun itu diberikan untuk selalu mengintrospeksi diri. Kalau kita ngitung di dunia, evaluasi di dunia, kurang, masih ada peluang remedial, ada peluang perbaikan. Tapi kalau nanti dihitung di akhirat, kurang, nggak ada perbaikan. Tinggal penyesalan. Seperti dalam surat Sajadah, nanti di akhirat itu banyak yang nyesal, ingin dikembalikan ke dunia sebentar saja. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surat Sajadah ayat 12. Ya Tuhan kami lihat ada surga, ada neraka. Kembalikan ke dunia sebentar saja untuk beramal saleh. Niscaya kami menjadi orang-orang yang yakin. Cuma penyesalan itu kan tidak ada gunanya, ya. Dan memang penyesalan itu selalu di akhir. Kalau di awal itu pendaftaran, kalau di awal. Kalau penyesalan itu selalu di akhir. Tinggal ya wailata, tinggal seperti apa yang di surat Al-Mulk gitu ya. Alam yatikum nadhir. Kenapa kamu sampai nyesel? Apakah dulu gak ada yang ngingetin kamu? Ya, di dalam surat Al-Mulk. Kenapa kamu nyesel? Kata Allah dulu ya. Apa gak ada yang memberi peringatan kepadamu? Qalu bala qad ja'ana nadhir. Dulu sih ada yang ngingetin kami. Fakadzabna, namun kami mendustakan. Apalah akhirat. Kalau udah mati udah kalau bahasa itu. Kalau mati udah kita. Akhirnya apa? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kalau dulu mau dengar gitu. Coba kalau dulu mau berpikir, niscaya bukan penghuni neraka sana. Nah ini penyesalan demi penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kan mengalami 5 alam, ya. 2 alam masa lalu, 1 alam masa kini, 2 alam masa depan. 2 alam masa lalu yaitu alam ruh, alam rahim. Bapak Ibu, ada yang tidak lewat alam rahim? Pernah semuanya ya? Pernah nggak tinggal di situ merasakan pernah tinggal di situ? Nggak pernah. Nggak pernah. Begitupun nanti dalam kubur ada dalam Al-Quran ya. Ditanya, berapa lama Anda tinggal di dunia? Ngakunya cuma sehari atau setengah hari. Padahal 60 tahun, 70 tahun. Tapi ngakunya cuma sehari atau setengah hari. Kalau ketika kita sekarang ditanya ya, dari alam rahim keluar ke alam dunia masa kini, ditanya berapa lama tinggal di alam rahim, seolah-olah tidak pernah tinggal di situ, padahal pernah. Begitupun begitu masuk alam kubur, keluar alam dunia, ditanya berapa lama Anda tinggal di dunia, ngakunya cuma sehari atau setengah. Maka wajar tadi menyesal karena nggak terasa, tiba-tiba sudah setua ini, tiba-tiba menyesal. Saya sering hitung-hitungan kenapa orang menyesal. Misalnya kalau kita diberikan umur 60 tahun, ya. Saya lihat wajah Bapak Ibu lebih 60 misalnya. Ini kalau 60 misalnya, kalau 60 dipotong belum balik, ya 15 tahun biasanya kan belum balik. Tinggal berapa? 45 tahun. Dipotong tidur. Kalau tidur menurut juragan dokter misalnya 8 jam sehari, ya, dari jam 9 malam sampai jam 5 subuh, 8 jam kan sepertiga kehidupan. Iya ya, karena dari 24 jam, 8 jam. Berarti kalau umur kita 60 tahun, itu 20 tahun tidur.
Iya kan? 20 tahun tidur. 15 tambah 20 sudah 3 nih. Bekerja 8 jam juga, ya sehari. Berarti 20 tahun juga, 15 tahun, 20 tahun sudah 55 tahun. Kemudian nganggur atau hibur, ya. Misalnya dalam sehari ada berapa jam? Update status atau ya hiburan istilahnya gitu kan. Bisa menyesal tadi. Jadi rupanya hidup itu cuma tidur, ngalembur, nganggur. Akhirnya maka wajar menyesal. Sementara untuk sholat berapa tahun dari 60 tahun? Kalau sholat kita sehari semalam 1 jam, taruhlah sholat yang lama ya. 1 kali sholat 10 menit, 5 kali sholat 50 menit, dia mudah hitungnya plus minus 1 jam 60 menit dengan tambah sedikit. Ternyata Bapak Ibu, kalau sholat kita sehari semalam 1 jam, kalau umur kita 60 tahun, itu cuma 2 tahun sholat. Cuma 2 tahun sholat. Itu kalau 1 jam. Kalau setengah jam, berarti 1 tahun. Kalau 5 menit, karena 1 kali sholat 1 menit, jadi kan? Jadi pas ditanya, kenapa sholatnya cepatnya? Udah dikira dikira sholat cepat bilang. Semakin sering, semakin lihat. Maka wajar banyak yang menyesal tadinya ingin dikembali. Nah makanya Bapak Ibu, bagaimana supaya tadi yang tidur, ngelembur, itu bernilai ibadah, itu bisa, ada caranya dalam Islam. Yang 20 tahun tidur itu bisa bernilai ibadah kalau sebelum tidur kita berdoa, membaca doa, mau tidur gimana doanya? Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah. Itu bukan doa masuk masjid ya. Kadang ada bapak-bapak pas Jumatan masuk masjidnya bismillah Allahumma ahya. Wah, jadi pas ketika langsung itu cuma di kantor. Kalau di sini saya tidak begitu ya. Nah, jadi itu bisa jadi nilai ibadah kalau sebelum tidur berdoa. Bahkan boleh ditambah kata Rasulullah dengan membaca surat-surat perlindungan. Misalnya begini, kan sebaik apapun kita, pasti ada yang gak suka dengan kita. Apa karena masalah karir, jabatan, atau juga apa saja. Walaupun kita baiknya bagaimana, pasti ada yang gak suka. Jangankan model-model kita, Rasulullah saja masih ada Abu Jahal, kan yang Abu Lahab. Orang gimana baik? Nah, biasanya orang yang gak suka itu kadang menggunakan cara halus dengan mengirimkan santet atau sihir. Dan itu dikirim biasanya ketika orang tersebut lagi tidur, karena tidak ada penjagaan. Tiba-tiba bangun tidur, kelompok-kelompok misalnya, di perutnya ada kuali atau ada paku, misalnya ada macam-macam lah gitu ya. Seperti itu. Tiba-tiba besoknya jadi bencinya sama suaminya, itu bisa jadi dibuat begitu. Jadi bencinya sama istrinya, ribut terus jadi. Itu dikirimin itu biasanya. Nah biasanya orang pengirim jin begitu ketika lagi tidur, di mana saat-saat tidak ada penjagaan. Maka kata Rasulullah sebelum tidur, bacalah muwazziyatain, 2 surat yang melindungi, yaitu Al-Falaq, An-Nas. Saya yakin hafal karena itu termasuk jajaran surat favorit dalam sholat ini. Nah, jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca sebelum itu. Ditambah dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah awal, ayat kursi, Al-Baqarah akhir, lillahi ma fis samawati, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tidur. Dan kalau kita meninggal, maka dalam kondisi ibadah dan masuk surga. Jadi yang 20 tahun bernilai ibadah, karena seperti itu. Begitupun melembur kerja. Gitu. Kalau kita berangkat dari rumah, ya, mau lembur, mau kerja itu dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka sepanjang kita bekerja 20 tahun itu bernilai ibadah. Jadi dalam Islam itu seperti semua aktivitas
yang didahului dengan zikir itu semuanya bernilai ibadah sehingga umur kita efektif. Kalau mengandalkan sholat, tadi cuma 2 tahun, maka bagaimana bekerja kita, aktivitas kita semuanya bernilai ibadah. Karena misi penciptanya kan ibadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dalam satu semuanya. Mau makan, biar makan jadi ibadah, berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana. Mau masuk WC, keluar WC ada. Bahkan mau hubungan seksual saja ada doa. Masih hafal doa dari karena ada pengajian baru nanya ke nenek-nenek, apa doa mau hubungan seksualnya? Kata neneknya, nawa itu sama godin. Yang nanya ke nenek udah lama dari mana ya, udah lupa. Ya. Padahal itu utamanya kan kalau dalam hadis ya, kalau sebelum berhubungan seksual berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, maka anak yang dilahirkan tidak akan diganggu setan. Misalkan sampai pokoknya semuanya bisa bernilai ibadah. Itu luar biasa. Sepanjang itu kebaikan. Tapi kalau keburukan, walaupun didahului doa, tidak bernilai ibadah. Misalnya mau judi, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, mau judi bermain, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun dengan zikir tidak jadi pahala, tetap jadi dosa. Nah, jadi umur kita efektif kalau tadi selalu dilandasi dengan zikrullah. Dan itulah yang menenangkan jiwa kita, ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kalau tidak tenang berarti ada yang salah zikir. Allah kan tidak akan salah memberikan janji. Ya, kalau kita sudah zikir tapi tidak tenang-tenang berarti ada yang salah zikir. Apa maksudnya salah? Tidak kompak antara lisan, hatinya dan amalnya. Misalnya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, mulut gitu ya. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tapi yang ditempuh jalan bengkok, ya enggak tenang, enggak matching gitu ya. Yang diminta dengan yang dilakukan. Minta berkah ketika makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah berkahi rezeki yang aku makan. Ternyata yang dimakan mengundang murka Allah. Tidak halal, tidak itu baik. Apakah zatnya atau cara mencari? Nah itu maka tidak akan pernah tenang karena zikirnya tidak kompak. Ya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu zikirnya ya. Apa itu? Segala puji milik Allah. Tapi kita selalu ingin dipuji, itu nggak akan tenang. Karena kalau orang yang ingin dipuji itu harus ada orang lain. Kalau nggak ada orang lain dia gelisah. Bisa udah payah-payah dari rumah, pas ketemu nggak ada yang muji, itu gelisah nih. Udah payah-payah, udah infak besar-besar nggak ada yang mengumumkan, itu kan gelisah ya. Jadi kalau dia memandang Allah yang layak dipuji, tapi kita selalu ingin dipuji, itu nggak tenang. Itu tidak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi kita merasa paling besar, itu nggak tenang. Jadi yang tenang itu kalau zikirnya kompak, ya, lisannya, hatinya dan aman. Itu maka janji dalam surat Al-Ra'd ayat 28, al-zikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan selalu ingat Allah hati menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momen Muharram menjadikan oleh kita selalu introspeksi, jadikan sarana muhasabah diri. Makanya Umar berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitunglah dirimu sebelum nanti dihitung oleh Allah. Ya. Tadi kalau dihitung di dunia kurang, masih ada perbaikan. Ini dia. Ya. Tapi kalau di akhirat kurang, tidak ada peluang perbaikan. Maka kita terus. Ya. Kalau sempurna kita nggak mungkin. Ya. Kalau sempurna itu kita nggak mungkin. Pasti kita itu punya kekurangan. Pasti kita tuh dosa itu ada. Maka yang dicintai Allah bukan yang bersih. Karena kita nggak ada yang bersih.
Kalau ibu-ibu cari suami yang gak punya dosa, gak akan pernah punya suami. Bapak-bapak cari istri yang tidak punya dosa, gak akan pernah punya istri. Bapak ibu cari pemimpin yang tidak punya dosa, gak akan pernah punya pemimpin. Karena kita ini kumpulan manusia yang pasti berdosa. Maka yang dicintai Allah itu bukan yang bersih, tapi yang selalu membersihkan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang selalu membersihkan diri. Karena tadi kita ini tidak ada yang bersih. Kadang kita ini menjadi keluarga kadang kum, ya, kadang sadar kadang kuman adalah hidup kita. Ya, nah dan ternyata ya pertobatan itu harus terus, ya. Jadi setelah dievaluasi ternyata banyak kurangnya, segera beristighfar, gitu ya. Segera hijrah, tinggalkan dosa menuju pertobatan dan ketaatan. Karena dosa itu bisa menimbulkan penyakit gegana, ya. Gelisah, galau, merana. Nah, jadi itu ada hadisnya, ya. Fa innal khaira tumanina wa innas syarra ribah. Ketaatan, kebaikan menenangkan jiwa, sementara dosa, kesalahan menggelisahkan jiwa. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah rajin ibadah nih, misalnya ya, tapi gelisah, misalnya kan bertubi-tubi masalah, coba cek, bisa jadi ada dosa besar yang perlu kita obati. Bisa setelah dirunut, oh ternyata ini dosa saya, ya. Itu seperti itu. Misalnya keluarga bermasalah terus, itu pun padahal mungkin duit gak kurang, misalnya kan, nah itu dicek. Apalagi kalau dosanya sama orang tua, itu top cek, ya. Dibalasnya di dunia juga. Kalau dosa yang lain, ya, misalnya ada orang jahat, rajin maling, rajin judi, teler, itu kadang sehat-sehat saja, lancar-lancar saja duitnya. Karena siksanya nanti di akhirat, ya. Siksanya nanti di. Tapi kalau durhaka sama orang tua itu nggak nunggu di akhirat. Oleh Allah disegerakan di dunia siksa. Makanya tadi kalau kita ada masalah hidup luar biasa, coba cek. Mungkin pernah mengecewakan orang tua, atau pernah tersinggung. Juga demikian, kalau kebaikan lain, misalnya kita berbuat baik, ya. Kalau yang lain itu nanti di akhirat. Tapi kalau berbuat baik kepada orang tua, tidak menunggu di akhirat. Oleh Allah ditunaikan di dunia. Makanya saya yakin di sini bapak-bapak ibu yang sukses itu karena baik dengan orang tua. Saya yakin gitu, ya. Bahkan ternyata Rasulullah pernah nyuruh kepada Umar bin Khattab, gitulah. Kalau kamu mau berdoa, coba lewat Uwais Al-Qarni. Umar penasaran, siapa lana? Dimana untuk berdoa saja bisa berwasilah supaya dikabulkan dengan Uwais Al-Qarni. Setelah diselidiki, ternyata dia tinggalnya di daerah Yaman, ya. Diselidiki, dicari siapa ini Uwais Al-Qarni. Ternyata ala sumbernya birrul walidain. Dia selalu mendahulukan orang tua sebelum yang lainnya, dan dia pernah menggendong umroh atau menggendong haji, ya, ibunya itu dari Yaman. Dan dia mempersiapkannya itu, mempersiapkan ibunya supaya untuk digendong. Itu dia pernah disebut gila oleh masyarakat, karena tiap hari dia ngangkut kambing dan oleh anak kecil, dari anak kambing kecil, anak kambing naik ke puncak bukit, naik turun, disebut gila ngapain? Sampai kambing jadi besar, nggak terasa, dan setelah tidak terasa lagi, baru dia berangkat dari gendong ibu. Maka wajar kata Allah, oh ini dia. Jadi ini juga tadi kalau kita ada hambatan dalam karir, dalam apa saja, coba cek, minta keikhlasan kepada orang tua, karena bisa jadi. Dan membahagiakan orang tua harus versi orang tua, ya. Jangan versi kita, ya. Karena belum tentu sama versi bahagia orang tua dengan kita. Misalnya kita di sini ada orang tua dari dusun, ya. Kita siapkan makanan yang menurut versi kita akan bahagia, mungkin hamburger, pizza, yang gitulah. Ternyata pas di sini mencret, orang itu tidak ada.
Yang biasanya boleh-boleh yang mungkin biasa, ya. Itu seperti itu ya. Maka tadi kalau luar biasa ya, mungkin saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri betapa dahsyatnya pengaruh orang tua dengan kita. Saya juga banyak sekali ya hal-hal yang menjadikan pelajaran ya. Betapa ketika ada melayani kemudian full kasih kita Allah mudahkan. Saya pernah waktu S2 itu 3 kali ganti judul, dosennya dapat yang killer, UNJ ya, dari Timur, Muslim ini kan. Waduh, gimana nih, gak selesai kan? Tiba-tiba orang tua sakit di Bandung ya. Saya pulang rawat, karena bilang rumah sakit, pokoknya sampai tuntas, sampai pulang ke rumah, dirawat. Setelah selesai saya mampir ke UNJ, mendiskusikan proposal tesisnya. Itu tidak berpanjang kala rumahnya. Dan gimana proposalnya? Saya langsung ditandatangan banyak. Saya yakin ini karena biro tidak begitu ya. Saya yang tadinya sangar, yang tadinya jadi lembut, itu seperti itu. Begitu pun ketika menyelesaikan S3, jadi ada gitu. Dan saya juga pernah ditegur, gitu, pernah ditegur oleh Allah maksudnya ya. Jadi biasanya saya kalau pulang, ya, sering ngasih uang gitu kan. Nah pada saat itu saya hanya ada uang untuk ongkos pulang saya, ya. Jadi mama itu nanya, dan masih ada uang gitu kan? Saya bilang rumah nggak ada lagi. Padahal ada sebelum cuma untuk pas ongkos. Udah mungkin ya, mungkin makhluk juga, tapi bisa jadi Allah nggak ada gitu ya. Nah saya sebelum ke Bengkulu mampir dulu ke Jakarta, ada kegiatan di Senayan, kemudian dari Ragunan biasanya naik taksi ke Senayan itu sekitar 50.000 lah ya. Ini baru setengah perjalanan udah 100.000, ya, pakai argo kuda, ya. Waduh saya. Dan ternyata yang pas sampai itu 200.000 lebih. Saya langsung telepon mama, ini gara-gara ini mungkin ya, bilang gak ada lagi itu mungkin Allah marah dengan kita. Saya langsung telepon dan langsung beristighfar, jangan-jangan gara-gara ini saya ditipu oleh supir taksi. Nah kadang mungkin ada pengalaman Bapak Ibu juga seperti itu seperti itu benar. Jadi kalau ada dosa, apalagi dosa besar tadi terhalang dari ketenangan, terhalang dari kemudahan dosa. Itu di bulan Muharram yang kita evaluasi kalau ternyata masih ada tadi dosa-dosa besar yang belum kita taubati. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah bersabda, "Man aksal minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhammin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak mohon ampunan, bertobat, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari kesulitan, ketenangan dari kegelisahan, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu Rasulullah saja tidak pernah kurang beristighfar dalam sehari semalam berapa? Tidak pernah kurang dari 100 kali. Padahal sudah diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Istighfarnya tidak pernah kurang dari 100 kali. Dan istighfar yang sangat disukai Rasulullah ya, yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma tarabbi la ilaha illa anta tani wa na'buduka wa na'alahika wa andika mastata'tu a'udzuka min syarri ma sana'tu a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam hadisnya keutamaannya kalau kita membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian sore harinya meninggal, maka dijamin masuk surga. Begitupun kalau sore harinya membaca Sayyidul Istighfar dan pagi harinya dia meninggal, maka dijamin masuk surga. Itu betapa dahsyatnya dari Sayyidul Istighfar. Nah, kalau belum hafal, boleh istighfar yang minimalis, boleh. Boleh juga istighfarnya istighfar tertua,
yang diungkapkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Terus Illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini padahal Nabi Adam itu cuma salah sekali itulah, tapi beristighfarnya sampai akhir hayatnya dia. Ya Allah, sana wala taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Boleh juga istighfarnya, tasbihnya Nabi Yunus juga boleh. Karena Nabi Yunus tadi melakukan lari dari medan dakwah gitu ya. Sehingga harus dimakan ikan. Maka dia sepanjang dalam perut ikan itu tidak dijelaskan dalam surat As-Saffat, dia selalu tadi bertasbih, berzikir, beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau tidak seperti itu kata Allah dalam surat As-Saffat, maka Nabi Yunus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Jadi ini juga boleh diaplikasikan oleh kita. Bisa kita dapat musibah, ya, dapat tekanan apa saja musibah, boleh dibaca itu. Bisa jadi tekanan itu karena dosa kita atau himpitan itu mungkin susah dijadikan mentok jalan keluar. Ya. Kan ada itu saat-saat kita mungkin mentoknya gitu kan, itu boleh dibacakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah kalau itu juga ini malah sudah istighfar yang minimalis, ya. Astagfirullahaladzim. Nah itu istighfar ya minimalis, ya. Itu 100 kali paling 3 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan itu gak boleh diperpendek lagi jadi astaga. Ini sudah pendek, masih dipendek lagi. Tambah sendiri lagu astaga. Nah itu kan itu tidak ada tidak ada pahalanya kalau gitu bisa jadi dosa. Nah itu ya, insya Allah. Oh ternyata saya masih banyak dosa, perbanyaklah istighfar. Dan boleh dirasakan nanti luar biasa dasar pengaruhnya, ketenangan dari berikan jalan keluar, ya, itu luar biasa. Ada sebuah perusahaan ya, yang tergabung dalam coaching bisnis kami gitu ya. Dia ketika membangun sebuah rumah sakit yang dengan sebuah 350 miliar ya. Kemudian mentok saat pada posisi 70% itu enggak, karena progresnya itu lambat sekali. Terus si ownernya itu maka nyuruhlah kepada direksi dan manajemennya untuk beristighfar dalam sehari 2.500 kali. Istighfar semuanya. Dibekali tasbih gitu ya, tasbih digital 2.500 kali. Dan ternyata tadi ya tadinya melambat progresnya itu luar biasa melesat. Taruhnya itu membuka jalur langit tadi. Nah, jalur-jalur yang sudah ditempuh persiapan, ternyata tadi yang mentok jalur, kedua jalur langit. Tadi bagi Allah tuh kalau kita mentok diberikan jalan keluar, kalau kita memperbanyak istighfar. Boleh seperti itu kita lakukan juga ketika kita mungkin menghadapi kendala-kendala yang kita temui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram juga ya, dikenal hikmahnya bulan sedekah dan bulan yatim. Ya. Itu bulan Muharram itu bulannya orang-anak yatim itu dikenal juga di bulan Muharram, bulan bersedekah. Ya, karena juga saat dilipat gandakan. Kalau surat Sajadah tadi ayat 12 itu penyesalan orang yang tumal, ya, kurang amal. Nah, ada lagi yang menyesal itu kalau kurang sedekah. Ya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, 11, 12. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Dan infakkanlah, belanjakanlah rezeki yang Allah berikan kepadamu sebelum kematian datang menjemputmu, baru kamu mengatakan, ya Allah, seandainya mau beri tangguh umur kami, niscaya kami akan banyak bersedekah. Itu kalau kurang sedekah menyesal. Nah, maka di bulan Muharram kita juga perbanyak sedekah. Dan prinsip sedekah itu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Itu sedekah ya. Prinsipnya tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas.
Walaupun cuma 500.000 sehari nggak apa-apa asal ikhlas ya. Daripada 5.000 tidak ikhlas. Dan itulah yang milik kita. Kalau yang kita makan milik WC, yang kita pakai milik tong sampah, tapi yang kita berikan itulah yang milik kita. Dan Allah menjamin akan diganti harta yang disedekahkan. Dan Rasulullah menjamin tidak akan miskin orang yang bersedekah. Maka mungkin kan harus dirubah mindsetnya. Kalau selama ini kan nunggu kaya baru bersedekah. Seharusnya bersedekahlah niscaya kaya. Dan terbukti belum pernah ada orang bersedekah kapok. Belum pernah. Cek di masjid, di organisasi, pasti yang bersedekah itu mula. Pasti mula. Jangan kapok. Baik yang kurban, yang sedekah itu pasti. Karena tadi memberkahi, ya, menenangkan. Tapi kita kadang kan, tapi kalau di BPKP saya tidak sering merasa bahwa itu adalah hilang, ya, dengan bersedekah itu, seolah-olah itu hilang. Terbukti apa? Kalau ada cancel lewat, misalnya di masjid, itu tangan kita tuh udah tampil di dompet langsung set 2.000, kan ya? Begitu tuh capai 50.000, astagfirullahaladzim. Kan rasa hilang. Padahal itulah yang milik kita, ya, milik kita. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu beramal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Jadi dia cerdas, mengumpulkan di dunia yang akan dia sambut di akhirat. Tapi kalau orang bodoh, orang buyan, bin bigal kalau gitu dulu ya, dia mengumpulkan sesuatu di dunia, tinggalkan dia. Kan bodoh ya, kumpulkan, tinggal. Ada seorang istri, ya, gaji suaminya 3 juta dan dikasih oleh suaminya 3 juta sebulan, dikepit-kepitnya di untuk kehidupan dia dengan anak-anaknya, dengan suami itu 1 juta sampai mungkin terus akhirnya. Yang 2 juta disimpan di tabung. Begitu terkumpul 200 juta meninggal. Nah, kira-kira siapa yang 200 juta punya siapa? Belum tentu milik dia. Dikumpulkan, sudah terkumpul 200 juta, hidup susah gitu. Ternyata pas 200 juta meninggal. Belum tentu milik dia kan? Tapi kalau ditegakkan itu jelas milik kita. Yang disimpan itu belum tentu milik kita. Entah milik istri barunya, istri mudanya, nggak ditinggalkan. Nah itu kadang makanya kata Rasul yang cerdas itu beramal orientasinya untuk akhirat. Seperti ada konglomerat di Jawa Timur ya, mungkin cukup terkenal gitu. Kaya raya betul, dia bilang saya akan bawa mati harta saya. Wah kok bisa? Nah, saya titipkan di asrama yatim, saya titipkan di pesantren. Dan ternyata tidak berkurang harganya, ya tambah kaya tambah. Itu seperti itu jaminan, ya, Allah menjamin. Saya mau bertanya pada Bapak Ibu, kalau disuruh pilih, ingin posisi memberi atau meminta? Kasih. Kalau ternyata misalnya Allah memilih kita posisinya memberi, artinya dibandingkan dengan anggota keluarga kita paling kaya, dibandingkan orang tua, kakak, adik kita paling kaya. Sebetulnya Allah menitipkan harta untuk orang tua, kakak, adik lewat kita dititip untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik. Jadi jangan sampai begitu orang tua datang, saudara kita datang, orang cemburu pasti minta lagi. Ya. Itu adalah justru kita harus bangga bersyukur. Khawatirnya kalau kita tidak mensyukuri posisi memberi, oleh Allah dirubah jadi posisi meminta. Tiba-tiba waktu usahanya, tiba-tiba Allah memberikan penyakit yang melebihi pendapatannya. Mungkin waktu kita pendapatannya 10 juta, misalnya 5 juta, pada sehat. Begitu kita posisinya tadi memberi 20 juta pendapatannya, Allah berikan penyakit yang harganya 30 juta. Bagi Allah sangat mudah berubah posisi. Nah maka kita, kalau Allah memilih
kita posisi memberi, syukuri dengan memberi. Kadang-kadang sudah posisi memberi, masih posisi meminta, kan gitu ya, masih posisinya meminta, padahal sudah posisi memberi. Maka saya punya prinsip, kalau ada orang datang ke rumah saya, maka saya beri, walaupun 5.000 dan 10.000. Karena dia yakin datang ke rumah kita itu posisi rumah kita memberi. Kalau pusat posisi rumah kita meminta, gak akan ada orang datang itu. Boleh dicoba. Rumah kita bubuk kreyon, misalnya kan, kendaraan kita sepeda hotel rusak lagi. Itu gak akan ada orang datang meminta. Tapi kalau berubah rumah kita mewah, ya, bukan berarti mepet di sawah ya, mewahnya bagus gitu ya. Maka ada ya orang datang ke kita meminta dan kita syukuri karena Allah memilih kita posisi. Kadang Bapak Ibu walaupun kita ngasih 5.000, 10.000 itu panjangnya doa untuk kita. Ya Allah tambahkan rezekinya, sehatkan badannya. Bisa jadi gara-gara doa itu kita tambah sehat, tambah rezekinya. Ini kadang ngomel panjang masih enggak. Mau untuk kami ya Allah habisin baju ini loh. Ada yang begitu. Perkara dia nipu, ya urusan dialah dengan Allah. Sering juga ke rumah menipu gitu ya. Ada sering banyak gitu. Pak Ustaz, saya mau balik dusun, nenek saya meninggal. Dia sebutkan dusunnya agak jauh gitu ya. Kita kasih agak besar. Besoknya masih berkeliling gitu. Taunya nenek meninggal 2 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Tapi orang yang begitu pasti hidupnya susah itu kan. Biarlah dia urusan dengan Allah, kita pun urusan dengan Allah. Jadi itu kita syukuri dengan Allah. Kita berbanyak tadi bersedekah. Bahkan ada Bapak Ibu dalam hadis ya. Dan ini bisa dicari di toko buku besar. Judul buku itu ngambil dari hadis. Jika Anda sakit, berobatlah dengan sedekah. Misalnya kita punya penyakit, sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Maka kata Rasul, jika Anda sakit, berobatlah dengan sedekah. Dan itu sering sekali kisah nyatanya ya. Kami kan ada anak yatim 30 yang di asrama kita. Itu lagi di ICU, kadang telepon ya, masih sedekah makan, keluarga, dosa, teman anak yatimnya, di sholat malamnya itu. Dan setelah bersedekah itu dari banyak sekali ya, keajaiban yang karena filosofi harta itu bahwa itu seperti air. Kalau air itu mengalir, itu bersih dan menyenangkan. Tapi kalau air itu mengendap, itu jadi bibit penyakit, berubah warna, berubah bau. Begitu pun harta kita. Kalau harta kita ngalir, insya Allah itu menyehatkan. Kalau mengendap, itu jadi bibit penyakit. Dan kalau kita rajin memberi, itu ada ayatnya surat Al-Lail ya. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang selalu memberi dan dia bertakwa dan dia membenarkan kebaikan, maka baginya kemudahan urusan hidupnya. Itu jelas ayatnya. Dan sebaliknya, Fa'amman bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang pelit, barang siapa yang pelit, bin medit, bin koret, bin cikir, kalau Tanina, kalau bahasa dia itu merek itu bahasa dia. Barang siapa yang pelit, susah memberi, ya. Kemudian dia selalu melanggar aturan Allah dan mendustakan kebaikan, maka baginya kesempitan dalam hidupnya. Duit banyak tapi gelisah, jabatan tinggi bermasalah, itu bisa ya. Kalau dia pelit ya, dan suka melanggar aturan Allah, maka saat yang tepat ya, di bulan Haram di 1446 ini kita selalu motivasi. Mulai kalau selama ini kita ada pelit, kita mulai dengan senantiasa memberi. Kemudian kalau kurang amal, kalau selama ini baru
Kalau yang wajib saja, misalnya sholat, kita tambah dengan sholat. Termasuk di Muharram ini kita perbanyak kata Rasul berpuasa. Ya, karena dalam hadisnya sesungguhnya puasa yang paling utama itu selain di bulan Ramadan adalah di bulan Muharram. Dan puasa sholat wajib yang utama selain sholat fardu adalah sholat malam. Jadi bulan begitu. Nah, maka kalau kita pun ya perbanyak sholat malam, dan karena itu luar biasa dampaknya pengaruh itu. Bahkan kalau kita ada mengalami berkeinginan, bercita-cita sesuatu, bisa dioptimalkan sholat malam. Jadi sepertiga akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hikmah di bulan Muharram ini juga, bulan Muharram sering dikenal dengan Syahrullah dan Syahrul Nabi, bulannya Allah dan bulannya para nabi. Jadi banyak kemujizatan para nabi terdahulu itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam pertaubatannya diterima itu bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu bukan ketika Rasulullah Muhammad SAW saja, tapi sebelumnya sudah ada. Nabi Yusuf juga terbebas dari penjara, juga terjadi di bulan Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim juga terbebas dari kobaran apinya, itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Musa lolos dari pengejaran Firaun dan bisa melewati laut merah itu adalah juga di bulan Muharram. Makanya dikenal dengan Syahrul Nabi selain Syahrullah, dan hijrah Rasulullah juga, sehingga dimulai perhitungan tahun baru Islam itu juga di bulan Muharram. Karena hijrah itu juga merupakan momen titik tolak kemenangan Islam atas kejahiliahan, kemenangan tauhid atas kesyirikan, itu di bulan Muharram ketika Rasulullah hijrah. Ada ayatnya, dan surat ini bisa kita jadikan patokan juga kalau kita misalnya mendapatkan sesuatu keberuntungan, kesuksesan, bagaimana sikap kita. Dan ini suratnya saya yakin Bapak Ibu hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah datang dan Mekah ditaklukkan, Futuh Mekah, kemenangan luar biasa. Kamu lihat orang-orang berbondong-bondong memasuki agama Islam. Yang sebelum hijrah Bapak Ibu dapat seorang tuh susahnya luar biasa untuk mendapatkan hidayah Islam. Umar bin Khattab itu masuk Islam tahun ke-5 dan masuk umat Islam yang ke-40. Wah, susah. Tapi begitu hijrah, maka berbondong-bondong orang memasuki agama. Maka kenapa dari hijrah itu dijadikan patokan mengawali, itu karena keutamanya luar biasa. Nah, ada sikap kita kalau Allah memberikan kesuksesan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau kita meraih kesuksesan apa saja, bertasbihlah. Subhanallah, saya dapat jabatan kalian ini, alhamdulillah, fasabbih bihamdi. Kemudian perbanyak istighfar. Jangan-jangan kita karirnya maju karena ada kesalahan juga yang kita lakukan pernah itu ya. Jadi tetap harus beristighfar. Jadi 3 sikap, fasabbih bihamdi rabbika. Setiap kita dapat kesuksesan apa saja, usahakan begitu. Mensucikan Allah, memuji Allah, bukan karena kehebatan kita, misalnya kan? Kita yakin bahwa itu adalah karunia Allah, kemudian mohon ampunan kalau ternyata kita meraih sesuatu itu ada kesalahan, kekeliruan yang kita lakukan. Kalau misalnya bisnis kadang-kadang nipu-nipu dikit, ya kan? Ada bohong-bohong dikit, ya kita tidak sadar, perbanyak juga mohon ampunan. Karena kita mungkin ketika meriksa ada terpreset-preset dikit, ya, bisa jadi kita mohon ampunan. Yang namanya manusia, tidak ada yang sempurna, pasti kekeliruan itu ada. Ini mungkin Bapak Ibu yang bisa sampaikan ya, karena ini juga waktunya sudah lelah dari pagi ya. Dan biasanya kalau dengan tausiah itu saking tenang
seringnya sering jadi tertidur juga ya. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah agak susah tidur, cari ada mesin yang ada pengajian. Biasanya cepat juga gitu. Demikian Bapak Ibu ya. Kita langsung tutup doa aja atau gimana? Ya, langsung doa ya. Mudah-mudahan kalau ada di antara Bapak Ibu yang lagi bermasalah kesehatannya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Kalau ada di antara Bapak Ibu lagi bermasalah rumah tangganya, mudah-mudahan Allah limpahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau ada di antara Bapak Ibu mungkin bermasalah keuangannya, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang penuh barokah. Dan kita awali kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, ada salah dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makan durian di meja kayu. Cukup sekian dan I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.